Tong tes panggil Kunti dulu. Siapa tahu di sekitar sini ada betul yang lagi nongkrong. Baru tong bikin diri berdosa lagi duduk-duduk sini. Anjir, datang betulan lagi. Malam, Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mbak? Nama saya Kunti Sumanti, Mas. Mbak jadi Kunti sudah berapa lama? Sudah lama ya, Mas. Dari waktu SMA. Putus sekolah. Oh gitu. Jadi gini nih, Mbak. Sekarang kan lagi banyak video horor tipuan nih. Perasaan Mbak sebagai Kunti asli itu bagaimana? Aduh, aku benci banget video-video mereka. Meremehkan. Apalagi yang itu, pakai acara keramas-keramasan segala. Mereka pikir kita sering pakai sampo murahan. Itu, kamu sudah dengar toh? Makanya stop bikin konten-konten horor tipu-tipu lagi. Nanti dong marah betulan bagaimana? Hai, saya El. Dan ini adalah Talk Computer episode ke-17, membongkar live streaming settingan YouTuber horor editan. Pada Talk Computer episode ke-16, saya sudah menjelaskan tentang kejanggalan terbesar dari YouTuber horor editan, yakni makhluk halus yang menghilang ataupun muncul secara perlahan. Bagi Anda yang terbiasa dengan dunia edit video, saat melihat makhluk halus yang menghilang atau muncul dengan efek seperti ini, tentu akan langsung menyadari bahwa video ini sudah melalui proses pengeditan terlebih dahulu. Namun, seperti halnya Wiro Sableng yang memiliki kapak naga geni 212, YouTuber horor editan juga memiliki senjata andalan, yakni tadi di videonya itu dipukul mataku. Pertanyaannya itu asli atau enggak? Itu asli sih, soalnya kelihatan asli atau enggak itu dari live streaming biasanya. Benar, mereka akan menekankan bahwa videonya adalah hasil live streaming yang tidak mungkin bisa diedit. Kebohongan ini tentu saja akan ditelan mentah-mentah oleh penontonnya yang memang tergolong polos dalam dunia komputer. Pada video saya yang terakhir pun, banyak komentar penyangkalan yang masuk dengan dalih bahwa video live streaming adalah video langsung dari lokasi dan tidak bisa diedit, sehingga semua hantu yang muncul dan menghilang di setiap video adalah sungguhan. Menjawab pertanyaan soal live streaming seperti ini sebenarnya sangatlah mudah. Anda tinggal menyuruh mereka mencari video di YouTube dengan kata kunci SpongeBob Live, dan silakan buka video live dari channel Nickelodeon. Namun, kalian jangan sampai terlalu bodoh dan meyakini bahwa video ini benar-benar live dari Bikini Bottom dengan menggunakan kamera anti air. Menjelaskan bagaimana cara YouTuber horor editan melakukan live streaming settingan tentu sangat mudah bagi saya. Namun saya yakin pada akhirnya semua channel horor editan ini akan mengelak, dan tentu saja pengikutnya yang polos akan ikut-ikutan menyangkal. Beruntung bagi saya, setelah menonton ratusan video live streaming YouTuber horor editan, saya akhirnya menemukan satu video yang cukup memberikan penjelasan bagaimana video live streaming editan ini diproduksi. Video tersebut berjudul Live Streaming Hantu Kuntilanak Curhat di Pemakaman Cina. Video ini diupload oleh channel horor Bajak TV hampir setengah tahun yang lalu dan sudah ditonton lebih dari 14 juta kali. Video ini harusnya sudah cukup sebagai bukti kuat terkait live streaming video horor editan. Untuk memahami dasar-dasar live streaming di YouTube, Anda sebaiknya membaca terlebih dahulu pedoman live streaming yang ada di YouTube. Secara sederhana, jika Anda ingin melakukan live streaming,
ada dua pilihan yang tersedia. Pilihan pertama, live streaming dari desktop atau laptop menggunakan webcam. Dan pilihan kedua, live streaming dari perangkat seluler seperti smartphone Anda. Untuk konten horor sendiri, karena dilakukan di tempat terbuka seperti hutan atau pemakaman, pilihan yang memungkinkan adalah live streaming menggunakan perangkat seluler. Anda tentu bisa membayangkan betapa rempongnya jika memaksakan live streaming di tengah hutan menggunakan perangkat desktop atau laptop. Kejanggalan pertama, lingkaran merah dan tulisan live. Dari detik pertama hingga akhir video, kalian akan melihat lingkaran merah yang berkedap-kedip dan tulisan live di bagian kiri atas. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya sangatlah fatal. Dalam kenyataannya, saat Anda melakukan live streaming di YouTube, video Anda tidak akan memiliki tulisan live di bagian kiri atas seperti ini. Tulisan live ini seharusnya hanya Anda temukan di bagian bawah video, di sebelah kontrol volume. Jika tulisan live ini bukan berasal dari format live streaming YouTube, otomatis bagian ini adalah tempelan yang sengaja dimasukkan oleh pemilik channel agar video live streamingnya terlihat lebih meyakinkan. Selain itu, jika Anda cermati, lingkaran merah ini pun di sekelilingnya masih menyisakan beberapa titik piksel yang berwarna putih. Piksel berwarna putih ini biasanya merupakan sisa-sisa saat sekeliling gambar dihapus dengan seleksi warna, namun prosesnya tidak sempurna. Hal ini memperkuat dugaan bahwa lingkaran merah dan tulisan live ini adalah tempelan saat proses pengeditan video. Kejanggalan kedua, tempelan lingkaran merah dan tulisan live. Untuk menyangkal kejanggalan pertama, pembuat video dapat menyangkal dengan dalih live streamingnya asli, dan untuk bagian live di kiri atas memang sengaja disisipkan melalui aplikasi live streamingnya. Namun hal tersebut ternyata adalah kekeliruan pemula. Seperti yang saya bahas di awal, untuk melakukan live streaming konten horor, cara paling masuk akal adalah menggunakan perangkat seluler seperti smartphone. Selain menggunakan aplikasi YouTube standar, ada beberapa aplikasi lain yang biasa menjadi pilihan, seperti Streamlabs dan Camera V Live. Jika menggunakan aplikasi YouTube standar, Anda bahkan tidak dapat menyisipkan gambar seperti logo baju TV di sebelah kanan atas tersebut. Namun, jika menggunakan aplikasi lain, hal paling memungkinkan hanyalah menyisipkan gambar dan teks. Sedangkan bagian live di kiri atas yang merupakan tempelan ini seharusnya merupakan format video. Hanya berdasarkan bagian live ini saja, harusnya sudah cukup untuk membuat kita meragukan keaslian video live streamingnya. Kejanggalan ketiga, pembawa acara bertanya ke kameramen. Pada menit 12:10 detik, pembawa acara channel horor ini bertanya kepada kameramen, "Kamera kelihatan nggak?" Hal ini adalah salah satu dari sekian banyak kejanggalan video horor yang umumnya ada di YouTube. Biasanya pembawa acara channel horor mengklaim dapat melihat bahkan berinteraksi dengan makhluk halus. Jika demikian, seharusnya sepanjang waktu dirinya sudah melihat keberadaan makhluk halus tersebut. Lantas, untuk apa dia mengkonfirmasi kamera sudah menangkap penampakan atau belum? Dan yang lebih aneh lagi, setelah menanyakan sudah kelihatan atau belum di kamera, seketika itu juga kuntilanaknya mulai menampakkan diri. Saya membayangkan kuntilanak ini seperti sudah dilatih sebelumnya. Nanti kalau saya sudah konfirmasi ke kamera, kamu langsung muncul ya. Kejanggalan keempat, hasil syuting yang stabil. Jika Anda menonton video dari awal hingga selesai, Anda akan melihat bahwa video ini memiliki fokus yang sangat stabil. Video dengan fokus seperti ini sangat sulit Anda dapatkan jika menggunakan kamera smartphone, terlebih jika sedang live streaming. Hal ini dikarenakan kamera smartphone umumnya menggunakan autofocus saat merekam video,
sehingga video yang dihasilkan akan cenderung berpindah-pindah titik fokusnya. Hasil rekaman seperti ini umumnya dihasilkan oleh kamera digital atau handycam dengan settingan manual dan mematikan autofocus. Namun tentu saja hal ini menjadi sangat janggal, karena baik kamera digital maupun handycam hingga saat ini belum ada yang mampu melakukan live streaming ke YouTube secara mandiri. Kejanggalan kelima, tampilan aplikasi OBS. Bukti terkuat bahwa live streaming pada video ini adalah settingan terletak pada menit 5:43 detik, yakni munculnya tampilan dengan logo OBS. Bukti ini selain menjelaskan bahwa live streaming pada video ini adalah settingan, juga menjelaskan bagaimana cara YouTuber horor melakukan live streaming video editan. Pada menit 5:43 detik tersebut, operator channel Bajak TV yang melakukan live streaming berniat menampilkan live chat pada video agar terlihat lebih nyata. Namun tanpa disadari, dirinya justru memperlihatkan tampilan aplikasi yang digunakan, yakni OBS. Bagi Anda yang awam, OBS merupakan singkatan dari Open Broadcaster Software. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk merekam video maupun live streaming. Jika Anda sering menonton YouTuber Mobile Legends atau PUBG melakukan live streaming, umumnya mereka menggunakan aplikasi OBS ini. Hanya saja, jika mengacu pada website resminya, aplikasi OBS ini hanya tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, dan juga Linux. Yang ketiganya merupakan sistem operasi komputer, dan hingga kini belum tersedia untuk perangkat seluler. Tampilan seperti ini akan Anda dapatkan saat Anda menggunakan OBS dan menambahkan browser source. Dalam kasus video ini adalah saat operator menambahkan live chat di tampilan live streamingnya. Terbongkarnya fakta bahwa live streaming ini dilakukan menggunakan aplikasi komputer akan membuat Anda berpikir ulang tentang keaslian video live streaming tersebut. Pertama-tama, kita syuting video horor sesuai dengan kebutuhan. Dalam contoh ini, saya membuat video penampakan kuntilanak yang transparan. Dalam pembuatannya, kita memerlukan minimal 2 orang. Salah satu berperan sebagai pembawa acara dan seorang lagi berperan sebagai kuntilanak. Dalam proses perekaman, syarat utamanya adalah 2 orang ini berada dalam jarak yang cukup dan tidak saling bersinggungan. Setelah durasi yang dirasa cukup, pemeran kuntilanak keluar dari frame ke arah yang tidak mengganggu pembawa acara. Biarkan kamera tetap merekam saat kuntilanak sudah tidak dalam frame untuk mendapatkan empty shot. Dalam pengeditannya, secara sederhana, kita akan membutuhkan video asli hasil rekaman, background kosong sebagai latar belakang kuntilanak, dan potongan video saat kuntilanak muncul. Proses pengeditannya kurang lebih sama seperti video pocong pada Talk Computer episode ke-16. Hanya saja pada video ini, potongan video kuntilanak dibuat transparan sesuai kebutuhan dan background kosong digunakan untuk membuat bagian latar belakang kuntilanak tidak ikut transparan. Setelah video hasil editan selesai, kita siapkan settingan live di YouTube sesuai keinginan, lalu copy stream key. Setelah itu, buka aplikasi OBS dan atur setting sesuai kebutuhan dan sesuaikan juga stream key-nya. Di jendela scenes, kita buat 2 scene. Yang pertama berisi color source dengan warna hitam. Pada scene kedua, kita tambahkan media source, lalu kita cari video yang sudah kita edit tadi. Matikan volume mic dan sesuaikan volume video editan kita. Setelah semua dirasa siap, kita pilih terlebih dahulu scene pertama yang berisi warna hitam tadi, dengan tujuan agar saat live nanti OBS tidak langsung memutar video editan kita. Setelah itu, kita klik Start Streaming.
Perhatikan di bagian kanan jendela YouTube. Setelah beberapa saat, tulisan mulai live streaming akan berubah menjadi warna biru. Kita tinggal klik tulisan tersebut, maka kita telah berhasil melakukan live streaming di YouTube. Tunggu beberapa detik, lalu kembali ke OBS, dan kita pindah ke scene kedua yang berisi video kuntilanak editan tadi. Setelah durasi dirasa cukup, silakan klik akhiri streaming di jendela browser YouTube. Maka, Anda telah berhasil melakukan live streaming video horor hasil editan Anda ke channel YouTube Anda. Secara umum, konten horor editan di channel-channel YouTube yang ada di Indonesia terlebih dahulu melewati proses pengeditan. Entah diedit untuk menghilangkan atau memunculkan makhluk halus, membuat transparan, atau bahkan menambahkan efek tertentu saat menghilang. Setelah video selesai diedit, barulah mereka menggunakan aplikasi seperti OBS ini untuk menayangkan video hasil editannya seolah-olah mereka sedang live streaming di lokasi sungguhan. Kesalahan terbesar dari YouTuber horor editan adalah mereka hanya sebatas pengguna biasa, sehingga tidak paham bahwa live streaming merupakan teknologi yang masih dalam tahap pengembangan dan hingga kini masih jauh dari kata sempurna. Percayalah, cara pandang pengguna biasa terhadap suatu teknologi jauh berbeda dengan cara pandang pengembang, penguji, bahkan analis aplikasi tersebut. Jika kalian menonton puluhan video live streaming YouTube, mungkin saja kalian akan memahami beberapa perbedaan mencolok antara live streaming asli menggunakan smartphone di lokasi dengan live streaming video editan menggunakan aplikasi OBS dan sejenisnya. Saya bisa saja jelaskan panjang lebar soal live streaming, namun tentu saja akan sulit untuk dipahami, terutama bagi kalian yang bahkan setelah menonton video ini pun masih meyakini pocong hilang menggunakan efek saat live streaming adalah hasil penelusuran sungguhan. Sekian Talk Computer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.